Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan program yang telah kami buat yang bernama Microbill, di mana program tersebut yaitu program pencatatan dan laporan dari usaha penjualan internet. Kita beranggotakan 5 orang. Pertama Aditya, saya sendiri, Aldi, Raden, Tia, dan Ziad. Program ini kita buat menggunakan bahasa PHP, JavaScript, dan stylingnya menggunakan Tailwind. Selamat menyaksikan. Di sini saya Radha Iksanuddin akan memenuhi tugas pemrograman web 1. Yang pertama ada di sini ya, ada tampilan registernya ya. Di sini ada username, password, dan confirm password. Sebelum itu kita akan melihat backendnya dulu ya. Di sini ada required function. Di sini ada yang pertama kita harus ke ini dulu ya, ke fungsi dulu ya. Nah di sini ada function, ada koneksi localhost, dan di sini ada username MySQL-nya root, dan di sininya yang tidak diisinya passwordnya. Dan yang paling penting adalah database-nya ya. Di sini database-nya bernama internetbill. Di sini karena saya ke bagian fitur registrasi, di sini pertama ada fungsi registrasi dengan variabel data, ada global connection-nya. Di sini ada 3 variabel, ada username, password, dan password 2 ini artinya konfirmasi password ya. Di sini ada str lower untuk menandakan huruf besar kecilnya. Dan di sini ada data, username, password 1, password 2. Nah, di sini ada result MySQL query connection, select username from account. Account ini adalah tabelnya. Kemudian where username memanggil ini row username. Di sini ada if jika sudah terdaftar, jika username sudah terdaftar akan memunculkan alert seperti ini ya. Dan jika saat registrasi password konfirmasi tidak sama, akan memunculkan password tidak sama. Di sini ada if dengan ada operator ini, password tidak sama dengan password 2 akan memunculkan password tidak sama. Nah, kemudian di sini ada registernya. Nah, ini yang paling pentingnya. Di sini juga ada pemanggilan sedikit PHP-nya. Di sini ada if iset post mengirimkan data tbr register. Kenapa tbr register? Di sini mengambil name dari submit ya. Di sini kemudian if jika username berhasil ditambahkan, jika menambahkan data berhasil akan memunculkan alert username berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada tampilannya ya. Ada section. Kenapa memakai section? Agar mudah untuk melihat selection-selectionnya ya. Mau selection login, register, dan yang lain-lain. Nah, di sini yang pertama ada form ya. Formnya memakai method post. Kemudian ada labelnya username, inputannya di sini username, name-nya, type-nya text, ID-nya username dengan require autocomplete. Kemudian sama ya seperti username, password juga sama di sini. Kemudian yang di bawahnya ada already have account. Jika Anda tidak memiliki account, maka jika Anda memiliki account, Anda ke login. Di sini ada tampilannya ya. Kita coba untuk menambahkan datanya. Contohnya Raden dengan password. Nah, jika ini match password 1 dan 2 nya,
maka akan username berhasil ditambahkan. Nah, saat tadi sudah berhasil ditambahkan, maka kita bisa ke login. Jika sudah di sini, di loginnya ada username dan password. Jika kita mengisi yang sudah didaftarkan tadi, maka akan berhasil ke indeks. Sebelum itu kita melihat backend-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada loginnya. Loginnya kita mengambil dari function juga, dan kita memakai session ya. Di sini ada session 6, ada ID-nya ID 6 dan key-nya ada key. Untuk kenapa memakai session? Agar kita menghindari data-data kita yang akan terekspos di internet ya. Jadi kita memakai cookie, dan gunanya cookie adalah menyimpan data sementara di server web kita. Di sini ada pemanggilannya ya, ada session login. Jika berhasil login, akan langsung ke indeks. Di sini juga ada ya username, password. Jika sudah mengisi username dan password dengan mengambil datanya dari tabel account dan datanya username. Kemudian di sini ada HTML dan CSS-nya ya, seperti biasa. Di sini background-nya kita memakai aset dari folder aset. Kemudian di sininya ada from-nya memakai method post juga karena akan mengirimkan data. Kemudian di sini ada inputannya. Inputannya harus sama seperti yang di register ya, memakai name dan ID-nya. Dan ini apa maksudnya placeholder? Placeholder ini untuk menampilkan ini nih ya, ada holdernya, placeholder untuk mengisi nama dalam frame ini. Saatnya kita akan memasukkan datanya ya. Pertama, data ini yang sudah tadi kita daftarkan. Kita memakai remember me ya. Jika berhasil, akan masuk ke indeks. Nah, setelah indeks ini kita sudah masuk, dan di sini ada ininya, username-nya yang sudah tadi, cookie-nya ya, dan season-nya sudah berhasil. Baik, di sini saya Aditya Pratama akan menjelaskan tentang overview atau dashboard. Di sini yang pertama ada session start dan pengecekan jika sudah login atau belum. Apabila misalnya belum login, di sini bakal kembali lagi ke halaman login dan tidak akan bisa masuk ke index.php. Selanjutnya ada require function, pemanggilan function.php. Yang kedua, di sini ada table reason, sebuah variabel yang menunjukkan query dan select untuk di transaction reason. Transaction reason sendiri ini di sort menggunakan descending dan di limit menjadi 4 user. Nah, di sini contohnya seperti ini. Di sini terdapat ada 3 user yang terbaru melakukan transaksi. Di sini ada 3 karena di sini baru ada 3 yang melakukan transaksi atau pembeliannya. Get time zone atau memilih waktu. Di sini kita menggunakan waktu Asia Jakarta ya. Nah, ini gunanya untuk select atau mendapatkan data time sama data date untuk disimpan di sini di navbar. Di sini date, ini time. Setelah di sini disimpan, lalu dipanggil pada ID ini, pada ID current date dan current time. Di sini diselect juga menggunakan JavaScript, yang mana terdapat function update clock untuk mengupdate data dari waktu tersebut secara real time. Selanjutnya di sini ada total income. Di sini ada pengecekan kalau total income-nya ada datanya, maka ditampilkan. Kalau tidak atau tidak ada transaksi, maka hasilnya bakal 0. Di sini men-select dan menjumlahkan dari total price yang ada di transaction. Contohnya seperti ini. Di sini ada harganya 620.000 karena
sudah ada transaksi sebesar 620.000. Penghitungannya dari sini. Setelah itu di sini terdapat for each table yang username dan date yang ini untuk di recent transaction. Nah, selanjutnya di sini ada chart juga, yang mana chart di sini menampilkan dari hasil transaksi per bulannya mendapatkan berapa uangnya gitu, dapat berapa pendapatan. Di sini terdapat informasi bahwa di bulan Agustus mendapatkan uang sebesar 620.000. Nah, pertama kita seperti biasa men-select dulu query-nya, mencari dulu query-nya. Di sini ada menjumlahkan harga sebagai total. Setelah itu diambil dari table transaction, di mana bulannya bulan pertama sampai bulan ke-12 disimpan pada array. Terbaik di sini ada JavaScript-nya, mendeklarasikan konstanta CTX, yaitu mengambil chart dan chartnya 2 dimensi seperti itu. Lalu dalam label ini untuk menampilkan output dari bulan Januari sampai Desember disimpan dalam array. Lalu dalam dataset kita bisa men-set datanya diambil dari PHP. Di sini dikarenakan kita sudah mendeklarasikan variabel di awal, yaitu Januari, dengan isinya adalah total sebagai total. Nah, dari sini diambilnya. Baik, pada page user sendiri di sini kita sebagai admin atau sebagai pengelola aplikasi dapat mengetahui yang pertama active user, yaitu user yang aktif. Yang kedua bisa melakukan create user dan melakukan delete user atau delete data. Sekarang kita akan melakukan create user. Nah, di sini muncul pop-up user berhasil dibuat. Lalu pada table ini kita menampilkan user-user yang ada atau yang telah diinput pada aplikasi ini. Contohnya di sini pamungkas telah diinput, lalu aktifnya langsung nambah otomatis menjadi ada 6 karena di sini memang ada 6 user. Apabila misalnya kita hapus, kita klik lalu muncul pilihan add user, apakah kamu yakin? Lalu misalnya kita akan menghapusnya, tinggal klik OK. Lalu muncul lagi output pop-up yang menampilkan informasi bahwa data berhasil dihapus. Nah, lalu secara otomatis juga aktif user akan mengurangi menjadi 5. Nah, di sini pada menu user sendiri seperti biasa kita melakukan session start sebagainya. Nah, di sini untuk create user terdapat pengecekan. Apabila tombol submit telah di post, maka akan menampilkan alert bahwa user berhasil dibuat dan langsung menuju ke user.php. Untuk function create user terdapat pada functions.php. Di sini kita melakukan global connection, yaitu ambil dulu koneksi dulu dari ini, disimpan dalam variabel count yang berisikan dari localhost dan username dan database dari PHP admin. Setelah itu kita melakukan seperti biasa deklarasi variabel dan jangan lupa menambahkan query-nya. Query-nya menginsert kepada table user dengan value. Di sini ada null karena auto increment ID. Di sini ada username, address, dan comment. Selanjutnya untuk delete, di sini kita memilih dulu ID-nya, yang mana ID sama dengan dari variabel ID tersebut. Ini sudah diambil dari database-nya sendiri. Nah, untuk di delete kita di sini nge-get dulu ID-nya. Setelah itu setelah ID-nya dapat, setelah ID-nya di-get, baru kita memunculkan pop-up data berhasil dihapus. Bila kita mengklik tombol delete, kita akan mengambil ID dari user. Setelah itu apabila sudah diklik muncul informasi bahwa apakah kalian setuju atau enggak untuk mendelete.
Datanya di sini di for each, yaitu di looping untuk apa, yaitu untuk menampilkan pada ini, pada table information, bahwa ada berapa nih data yang kita input. Selanjutnya modal ini yaitu tampilan pop up yang tadi ketika kita nge-create si user. Misalnya kita akan melakukan create user. Dari sini kita melakukan create, lalu kita menambahkan JavaScript. On click yaitu menuju modal handler dan mendapatkan value true. Ketika value-nya true, akan menuju ke sini, akan menuju ke modal. Kita mengambil dulu ID-nya modal, lalu menggunakan handler dulu dicek untuk fade in dan untuk fade out-nya. Nah, ini untuk fade out, mengurangi opacity, lalu ini untuk fade in-nya. Baik, di sini saya Jafar Kejidane akan menjelaskan untuk menu package. Di sini tampilan dari package terdapat form untuk create package atau membuat paket, lalu di bawahnya terdapat tampilan table untuk menampilkan list-list package yang sudah dibuat. Di sini saya akan langsung coba membuat paket. Lalu akan munculkan alert dengan status sukses ataupun enggak. Nah, untuk logikanya di sini pertama-tama lakukan pengecekan pada button bernama create, apakah datanya ada. Jika ada, akan menjalankan fungsi create package, yang dimana fungsi create package ini juga akan dilakukan pengecekan lagi. Jika mereturn nilai lebih dari 0, akan memunculkan alert bahwa package berhasil dibuat. Untuk menu create package sendiri, di sini create package terdapat parameter bernama data yang berfungsi untuk menangkap nilai-nilai atau data-data dari $_post ini. Nah, data-data itu masing-masing akan disimpan ke dalam variabel, dimana di sini terdapat tambahan fungsi yaitu HTML special charge, yang dimana berfungsi untuk memfilter spesial-spesial karakter HTML dengan tujuan untuk lebih pada keamanan data. Kemudian di sini terdapat query yang saya simpan ke dalam variabel dengan tujuan untuk lebih mempermudah nantinya. Lalu menjalankan fungsi MySQL query, lalu mereturn nilai dari affected rows dari $count. Selanjutnya adalah fungsi edit. Di sini menggunakan modal, dengan logikanya adalah ketika button edit ini ditekan, button edit ini akan menyimpan nilai-nilai yang dibutuhkan pada saat pengeditan. Saya menyimpannya seperti ini. Lalu data-data tersebut akan diproses menggunakan JavaScript. Nah, di sini menjalankan fungsi DOM content loaded, lalu menambahkan eventnya klik ke ID bernama edit button. Lalu ketika event ini dijalankan, akan menjalankan fungsi di mana di dalam fungsinya adalah di sini saya menangkap masing-masing dari datanya ke dalam variabel akan lebih mudah digunakan. Lalu terdapat query selector, di mana di sini terdapat ID modal body dan ID dari inputan-inputan ini, yang value-nya nanti akan diisikan dari data-data yang dikirimkan dari button tadi. Untuk logikanya sendiri, pengecekannya sama dengan create. Di sini pada fungsi update package akan menangkap datanya juga, lalu disimpan pada masing-masing variabel. Query-nya juga saya simpan pada variabel, lalu jalankan MySQL query, lalu mereturn nilai affected rows dari count. Saya akan mencoba edit di sini. Akan menunjukkan alert dan statusnya.
berhasil teredit. Lalu ada fungsi hapus atau delete. Button delete di sini akan mengarahkan kepada halaman baru yaitu package delete dan mengirimkan data berupa ID. Lalu di halaman baru package delete ini, data yang dikirimkan tadi akan ditangkap melalui URL dengan bantuan dari variabel seperti global $_get. Tangkap ID-nya, lalu menjalankan fungsi delete package. Delete package di sini simple, hanya menjalankan langsung query di mana delete from package where ID-nya sama dengan ID yang tadi dikirimkan. Saya akan mencoba langsung delete. Terdapat event on click, yaitu return confirm are you sure. Jika oke, maka data akan di delete, dan jika berhasil akan mengirim status sukses, data berhasil terhapus. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan untuk fungsi format number di sini. Di sini saya akan menamakan bahwa fungsi ini adalah fungsi format price number, yang dimana saya membuat variabel IDR, lalu menyatakan fungsi number format dengan basisnya Indonesia, lalu option-optionnya di sini style currency yang merujuk kepada Indonesia, lalu elemen-elemen pada kolom price di sini atau nilai-nilainya itu akan diisi dengan format dengan value yang sudah diformat dengan bantuan fungsi format di sini. Baik, segitu dari fungsi package. Di sini saya akan mempresentasikan tentang halaman transaction. Baik, di sini yang pertama ada session start, lalu akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah user sudah login atau belum. Jika belum, maka akan diarahkan terlebih dahulu ke halaman login. Nah, di sini karena saya sudah login, maka akan langsung ditampilkan halaman login. Lalu di sini ada require ke function.php. Di file function ini kita memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada function create transaction dengan parameter data, lalu ada global count, lalu ada local variable name, page cake, date, start, end, lalu ada query untuk select price, di mana di sini kita mengambil price page cake dari table page cake. Lalu di sini ada query untuk insert data. Lalu selanjutnya di sini ada function update transaction dengan parameter data, lalu ada global count, lalu ada local variable ID, username, page cake name, start, end, lalu ada select price juga sama seperti pada function create tadi, lalu ada query untuk update data. Lalu selanjutnya di sini ada function delete transaction dengan parameter ID, lalu ada global count, lalu ada query untuk menghapus data where ID-nya sama dengan $ID. Selanjutnya di sini ada global variable current date dan current time untuk mengeset tanggal dan waktu pada navbar. Lalu di sini ada global variable transaction untuk menampilkan data dari table transaction, lalu ditampilkan secara descending. Lalu ada global variable user untuk menampilkan data dari table user, dan global variable page cake untuk menampilkan data dari table page cake. Nah, pada halaman transaction ini ada salah satu fungsinya yaitu untuk create transaction. Pada create transaction ini kita menggunakan form dengan metode post, lalu ada beberapa label yaitu nama, page cake, date, start, dan end. Lalu untuk nama ini di sini kita menggunakan drop down, di mana kita menggunakan looping for each untuk menampilkan user. Di sini kita ingin menampilkan username dari tabel user yang sudah diinput. Bisa dilihat seperti ini hasilnya. Lalu di page cake kita sama juga menggunakan drop down list.
kita di sini masih menggunakan for each, lalu kita ingin menampilkan page cake name dari table page cake. Misalnya seperti ini. Lalu di sini ada date dengan input tipenya date, namun di sini di set read only seperti ini karena kita ingin mengeset date ini ke tanggal di mana transaksi ini dibuat. Nah, untuk itu kita membuat date format for input seperti berikut ini. Lalu selanjutnya ada start dan end dengan input tipe date. Lalu ada button submit untuk create. Nah, ketika tombol ini ditekan, akan dilakukan pengecekan apakah data sudah berhasil dibuat atau belum. Ketika berhasil, maka data akan ditampilkan di tabel berikut ini. Baik, kita langsung coba saja. Nah, tanggalnya langsung otomatis terisi. Nah, transaksi sukses. Dan data ditampilkan di tabel. Berikutnya kita dapat mengedit data di sini. Nah, di sini kita masih menggunakan form dengan metode post. Lalu di sini ada input tipe hidden untuk ID transaction. Lalu ada label untuk name, page cake name, date, start, dan end. Di sini kita masih menggunakan dropdown untuk menampilkan user name dari username dari table user. Untuk page cake juga masih sama, menggunakan looping for each untuk menampilkan page cake name dari table page cake. Lalu untuk date, start, dan end juga masih sama seperti pada create tadi. Nah, namun kode ini masih belum dapat menangkap data yang ada pada tabel ini. Untuk itu kita menggunakan function untuk menangkap data dari tabel seperti berikut ini. Di sini ada button submit untuk edit. Ketika ditekan, maka akan dilakukan pengecekan apakah data berhasil diubah atau tidak. Di sini kita coba ubah. Transaction success. Nah, dan data sudah berubah. Lalu selanjutnya kita dapat melakukan action untuk menghapus data. Di sini kita membutuhkan file transaction delete. Di sini kita membuat file transaction delete. Lalu require ke function juga. Lalu ada global variable ID yang mengget ke ID. Lalu dilakukan pengecekan apakah data sudah berhasil dihapus atau tidak. Lalu di file transaction ini di button delete. Nah, di button delete ini kita buat link yang akan mengarahkan dia ke transaction delete ini. Baik, kita langsung coba saja. Nah, data sudah berhasil dihapus dan sudah tidak ada. Selanjutnya pada menu transaction, di sini kita menambahkan yaitu fungsi untuk ngeprint atau fungsi report transaction. Kita di sini menselect dari data ini, data tanggal yang telah dibuat atau yang telah kita masukkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti akan muncul reportnya. Misalnya di sini saya akan menggunakan data dari bulan Juli tanggal 31 sampai bulan Agustus tanggal 2. Lalu ketika mengklik print, akan menampilkan PDF berisikan periode 2023 bulan 7 tanggal 31
sampai dengan 2023 bulan 8 tanggal 2. Seperti ini informasinya. Pada codingannya, pada menu transaction kita pertama-tama memberikan dulu ID form dan ID to. Setelah itu ketika misalnya diklik button print tersebut, ini adalah button print, lalu akan menuju function port print report. Dalam function print report, kita mengambil value dari form sama to dan menggunakan window open print underscore report.php from disimpan pada form dan to disimpan pada to dan menampilkan window selanjutnya blank kertas. Pada print underscore report.php di sini kita mengambil form sama to mengget dari elemen ini. Nah, dari sini. Lalu setelah itu kita simpan pada data laporan. Setelah itu sudah disimpan pada data laporan form sama to, kita mengget si form sama to juga di periode agar menghasilkan date yang sesuai. Setelah itu seperti biasa kita menambahkan teks-teks dan mengset posisinya, yaitu memberikan margin. Lalu di sini ada looping disimpan pada array. Dan ini dari username, package name, description, date start dan end ini diambil dari database. Pada file print underscore report.php kita mendestinasikan filenya yaitu inline browser. Jadi ketika misalnya kita mengklik print tersebut tidak langsung mendownload, jadi kita simpan dulu di browser dan tampilannya akan seperti ini. Lalu jalankan fungsi print PDF seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan library PHP yaitu fpdf yang mana berfungsi untuk mencetak suatu data yang akan kita kirim atau akan kita cetak gitu. Di sini pada update akun kita bisa mengupdate password kita. Contohnya di sini menggunakan username Adit. Pertama kita menginput password sebelumnya, lalu memasukkan yang baru. Klik update dan akan muncul pop-up bahwa password berhasil diupdate. Dan kita langsung logout. Lalu login menggunakan password yang lama, maka akan gagal karena password sudah diganti. Masukkan password yang baru dan sukses bisa login. Dan ini codingannya, langsung saja. Ini saya melakukan cek akun itu sendiri. Lalu jika tombol submit di post, maka old password dan new password akan mengupdate yang ada di fungsi update akun. Apabila sukses atau berhasil, maka akan muncul alert seperti ini. Untuk fungsinya, saya menambahkan beberapa koneksi untuk mengoneksikan dengan database. Kita deklarasikan variabel ID dan password, mengambil dari akun ID dan password yang diambil dari old password dan new password dari database. Jika password sama dengan password yang baru, maka password tidak boleh sama. Di sini ada pengecekan password verify yang mana mengambil parameter dari old password dan password. Di sini juga ada pengecekan password. Jika old password benar, lalu new password tidak sama dengan old password, maka update akun, select table akun password menjadi password yang baru. Jika semuanya benar, maka akan menuju ke akun.php. Nah, baik teman-teman semuanya, di sini untuk button logout telah difungsikan dengan baik. Apabila si user sudah login, maka ingin keluar atau ingin melogoutnya, maka tinggal klik button logout, lalu otomatis akan keluar dari halaman indeksnya. Nah, seperti ini. Untuk codingannya sendiri, di sini kita dari indeks misalnya ya,
Nah, di index ini kan terdapat button logout. Nah, di sini menunjukkan href menuju logout.php. Nah, langsung ke sini. Nah, di sini kita memanggil dulu session start, fungsi session start, menyimpannya pada variabel session start, mengkosongkan nilainya. Setelah itu di unset dan di destroy, dan cookie-nya di set atau dikurangi 3600. Lalu header atau langsung disuruh menuju ke location login.php atau disuruh ke page login.php ke sini. Maka yang terjadi seperti tadi, yaitu langsung ke sini. Seperti itu. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.